Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan kembali merenungkan bagian firman Tuhan dari Ibrani 10 ayat yang ke-23. Ibrani 10 ayat yang ke-23 demikian firman Tuhan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Saya berikan judul dari renungan ini, tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi keraguan. Kalau kita lihat ayat ini menggambarkan bagaimana seorang percaya, dia tentu ketika boleh menyatakan imannya, dia mengakui itu, dia boleh mengucapkan mungkin satu tekad, mungkin dia juga boleh mengaku percaya, dan kalau mungkin yang ada gambaran mungkin juga sama dengan zaman ini, mungkin dia akan dibaptis, dia akan sidi. Tentu melalui apa yang dikatakan, orang akan melihat dia adalah orang percaya yang sudah percaya kepada Kristus. Tetapi ketika kita melihat perjalanan iman kita, tentu satu kepercayaan bukan hanya waktu kita ucapkan, bahkan hanya di satu momen tertentu. Mungkin kita mengingat seperti yang saya katakan tadi, waktu kita baptis, waktu kita sidi, mungkin waktu kita bertobat, kita sungguh-sungguh menjadikan Kristus sebagai juru selamat pribadi kita. Tetapi ini adalah perjalanan iman yang akan terus berjalan sampai akhir hidup kita. Ayat ini menunjukkan bagaimana sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus, yang sudah tahu apa yang Kristus lakukan di dalam hidup kita, yang sudah menyadari pembaruan yang Tuhan berikan bagi kita orang berdosa yang seharusnya tidak layak. Bahkan kita sudah melihat Kristus yang adalah imam yang saat ini dia juga bukan hanya menjadi imam yang membawa korban, tapi dia menjadi korban penebusan, supaya kita tidak lagi ada di dalam ikatan dosa dan ada di dalam maut. Kita punya hidup yang kekal. Apa yang kita lihat dari ayat ini, kenapa kita harus terus berpegang, kenapa kita tidak lagi boleh memiliki keraguan. Ayat 23 diakhiri dengan sebab Ia yang menjanjikannya setia. Karena Kristus setia, ketika Dia menebus, ketika Dia menyertai kita, saat ini Dia menantikan kita di surga. Kita pun tahu Kristus sudah ada di dalam pertandingan iman dan Dia sebagai yang sulung yang sudah menyelesaikan pertandingan iman ini. Itulah Kristus yang selalu ada bersama dengan kita. Bukan hanya pada hari saat kita mengaku percaya kepada Tuhan, atau mungkin bukan hanya pada waktu Dia melakukan karyanya di dunia, setelah itu Dia tidak ada bersama dengan kita. Tentu tidak seperti itu. Ia yang menjanjikannya setia. Karena itu kita harus teguh berpegang kepadanya. Selalu memegang erat tangannya. Kita mau selalu mencari Dia. Kita tidak mau terpisah dari Dia. Kalau di Alkitab versi King James yang saya baca, kenapa saya berikan tema tidak ada lagi keraguan. Di situ dikatakan kita harus memegang erat apa yang menjadi pengakuan iman kita supaya tidak ada lagi keraguan. Kalau kita melihat bagian ini, mungkin di dalam perjalanan iman kita seringkali tidak mudah. Ada masanya mungkin kita merasa sendiri, ada masanya kita mempertanyakan banyak hal, ada masanya mungkin kita bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan karena keterbatasan kita sebagai manusia yang tidak tahu detail hidup kita, tidak tahu hari esok. Ingatlah ada Kristus, Dia yang mengenal setiap kita, Dia sudah menebus kita. Dia pun yang sudah pernah menjalani perjalanan hidup ini. Bahkan Dia pun yang saat ini menantikan kita dan ini akan datang kembali bersama dengan kita. Itulah tempat kita menaruh pengharapan kita. Karena itu tidak ada lagi keraguan. Karena kita tahu kepada siapa kita bersandar. Ketika kita terus bersandar kepada Dia. Ketika kita terus memegang erat Dia. Hidup kita akan menjadi berbeda. Karena tidak ada lagi masa di mana kita merasa aku berjuang sendirian. Tidak ada lagi masa di mana kita merasa aku ditinggalkan. Tidak ada lagi masa di mana kita merasa kenapa Tuhan tidak bersama dengan aku. Dia selalu ada. Yang menjadi masalah seringkali justru kita yang tidak mau berpegang kepada Dia. Kita yang tidak mau bersekutu dekat dengan Dia. Bahkan mungkin kita yang mencari jalan keluar kita sendiri dan mungkin ketika sudah mentok, kita merasa sudah berat, baru kita mencari Dia. Semoga dari bagian firman Tuhan ini, di dalam menjalani perjalanan iman yang tidak mudah, kita mau terus berpegang kepada Dia.
Kita tidak mau melepaskan hidup kita dari Dia. Karena tanpa Dia kita tidak bisa melakukan apa-apa. Itulah yang membuat kita kuat. Itulah yang membuat kita bisa tidak ragu lagi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk karya-Mu. Bagaimana Engkau sudah menebus kami. Bagaimana Engkau sudah menjadi teladan. Dan bahkan saat ini kami tahu Engkau sudah menyelesaikan pertandingan hidup itu. Engkau mengenal setiap kami. Pada waktunya kami akan bersama dengan Engkau dalam kemuliaan. Itulah pengharapan kami. Karena itu Tuhan, ketika kami menjalani hari-hari kami tahu kami tidak menjalaninya sendiri. Ada Tuhan yang mengenal setiap kami. Tuhan yang menjadi pengharapan kami. Tuhan yang menjadi pegangan hidup kami. Tuhan yang kami tahu Engkau tidak akan meninggalkan kami sendirian, bahkan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ampuni Tuhan, seringkali mungkin kami belum mengandalkan Engkau. Mampukan kami untuk terus hanya mengandalkan Engkau dan berserah kepada Engkau sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.